jihad gara-gara ngokian Mas Ari dicak potong Arab. Tenang semuanya, tenang. Semuanya masuk ke channel saya ya. Tenang, jangan khawatir. Tete anaknya tidur nggak ikut? Tuh. Iya nggak ikut katanya. Ini juga. Yang cepat dia yang dapat. Saya kamar kosong. Gue kamarnya. Waduh. Itu kamar apaan? Aju. Aju. Siapa yang cepat dia yang dapat. Sukari. Aju. Siapa yang cepat dia yang dapat. Siapa yang cepat kalian? Promosi dari Di Sumur Azak namanya ya. Sumur Azak ini guys. Itu ya ngevlog yang lagi wudhu silakan di video. Bisa renang tuh. Istirahat di sini. Dan di sini juga ada tempat-tempat bijak Rasulullah yang lain. Saya mau naik ke atas lah. Jangan pergi semua air. Ayo Zahra, Air minta air. sekalian Zahra renang ya. Ini air masih kecil. Botolnya. Ini kita minum di sini nggak apa-apa biar berkahnya. Amin ya Rob. Turun ya nak. Sambil renang ayo mangga Bu, yang mau renang silakan Bu. Mau ngisi nggak Pak? Mau ngisi ambil nggak? Ini namanya guys Sumur Azak guys. Halo Kang Mas cantik, Kang Mas ganteng. Siapa namanya Kang Mas? Yusuf, Masya Allah. Kang Yusuf ganteng. Dari sini. Ya, monggo silakan. Sumur nono, sur nono. Kang sobat ini sumur apa namanya? Ustaz. Nanya Ustaz. Sumur Ajak katanya Kang. Ayo jernih satu. Ada lelenya Kang? Ada ikan? Mana lagi nih Kang sobat? Abi bawa. Halo, Teteh. Ini sumur aja. Deo. Awal apa maksudnya? Awal ngalirnya bukan dari sana ngalir Oh, ke sini. oh. Terus salurannya ke sini maksudnya. Oh, terus keluarnya kemana? Nggak tahu ya. Oh, ke sana mungkin. Oh, nyiram pohon korma. Ashabul Haramain, Oh, gitu. Ashabul Haramain yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jemaah Ashabul Haramain. Dan insya Allah nanti kita akan dijelaskan Jernih sekali hari ini. sejarah sumur Azak ini oleh Ustaz Abdul Rahman Bilaut dan juga sebagai teman ini Bapak Nasir
ke Ustaz Abdul Hadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Itu nanti setelah ini setelah apa yang disampaikan di Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ini boleh didengarin ya, Bapak Ibu terkait sejarah sumber adat ini boleh didengarin ini dari Ustaz Abdurrahman bin Auf ya, Ustaz monggo sejarahnya ini bagaimana nanti bisa dijelaskan sumber adat ini ya, Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu. Biar apa namanya? Biar lebih nyamannya mungkin didengarkan azan terlebih dahulu baru ini adalah sumur yang digali bahkan apa namanya sebelum Nabi Muhammad SAW. Artinya bahkan mungkin sebelum Rasulullah itu lahir ke dunia ini. Kenapa demikian? Karena Bi'rul Adad ini pertama kali digali oleh yang namanya Malik Ibn Nahad. Malik Ibn Nahad mengali Bi'rul Adad ini. Ini sebenarnya bukan sumur, ini dam, ya. Bahasa apa namanya? Kolam. Sumurnya itu ada di mana? Sumurnya itu di belakang sana. Ini ada bangunan yang apa namanya? Yang tua itu. Di dalam bangunan tua itu ada sumur. Tapi itu bukan sumur yang dimana Rasulullah itu minum dari Bir Adad ini. Melainkan sumurnya yang pernah Rasulullah minum itu di sebelah ini. Kalau mungkin ada yang bisa lihat sebelah sini, itu ada semacam apa namanya sumur yang sudah tua. Ini pas di samping ini pas. Ini ada bangunannya sedikit. Oh iya di situ tuh. Itu adalah sumurnya. Tapi kenapa ini juga dinamakan Bi'rul Adad dan kita juga yatabarruk bimaiha, mengambil barakah dengan Bir Adad tersebut karena ini katanya apa namanya aliran dari airnya di bawah itu sama dengan sumur yang diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara mengenai wilayahnya, ini wilayahnya adalah Bustan Al-Mustadil. Apa itu Bustan Al-Mustadil? Bustan Al-Mustadil ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah menuju kota Madinah ini, itu pada tahun berapa? Ada yang tahu? Hijrahnya tahun berapa? Nggak tahu Ustaz. Masehi 622 Masehi, karena meninggalnya Nabi Muhammad SAW itu pada tahun 632 Masehi. Maka 10 tahun sebelum itu 622 Masehi Nabi Muhammad hijrah dari Makkah menuju Madinah. Dari apa namanya hijrahnya Nabi Muhammad diketahui bahwasanya Nabi Muhammad dalam minggu itu Nabi Muhammad karena hijrahnya Rasulullah itu selama 8 hari dari Makkah menuju Madinah ini, maka sahabat Rasulullah di kota Madinah ini sudah banyak yang Islam, diislamkan oleh sahabat beliau yang bernama siapa? Ada yang tahu? Kuburannya di Al-Uhud kemarin. Ada yang tahu? Siapa? Mus'ab bin Umair, ya kan? Mus'ab bin Umair diislamkan oleh sahabat Mus'ab bin Umair. Jadi sahabat orang Madinah itu sudah banyak Islam. Oleh sebab itu sahabat Madinah itu berbondong-bondong ingin menyambut Nabi Muhammad datang ke kota ini. Dari penyambutan tersebut, 1 hari Rasulullah belum datang, 2 hari belum datang, sampai pada hari terakhir Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad datangnya disebutkan dalam kitab tarikh bahwasanya Nabi Muhammad datangnya itu sesuai dengan jam sebelum lengsernya matahari, yaitu sebelum zuhur. Nah, nggak ada baterainya. Saya nggak ada suaranya. Maaf ya muskilah, juaran dekat aja. Awas saya lanjutkan atau menungguin baterai? Lanjutkan ya. Insya Allah kalau nggak dengar ya mohon maaf. Kenapa demikian? Karena ketika Nabi Muhammad itu datang, itu pas sebelum lengser matahari. Diceritakan bahwa orang-orang penduduk Madinah itu berkumpul di area sini. Berkumpul di area sini hanya untuk menyambut Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, maka sahabat Madinah itu ketika sudah mau lengser matahari, dari pagi mereka menyambut Rasulullah belum datang. Maka ketika sebelum lengser matahari, beliau semuanya para sahabat itu pulang ke rumah masing-masing, iya kan? Pada hari itu Nabi Muhammad itu datang ke kota Madinah, lalu ada satu orang Yahudi yang menaiki nakhl, apa namanya, pohon kurma ini. Ya, ada orang Yahudi menaiki pohon kurma, lalu melihat ada 2 orang yang
datang ke arah mereka. Jadi ketahui bahwasanya itu adalah nabi yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Ansar. Maka kata orang Yahudi tersebut, ya Bani Qilah, wahai Bani Qilah. Bani Qilah itu adalah sebutan dari dua bani yang ada di kota Madinah ini. Yang pertama adalah Bani Aus dan juga Al-Khazraj. Dua bani ini disebutkan sebagai Bani Aqilah. Ya Bani Qilah, ja'a haddukum wa nabiyukum. Kata orang, hei orang-orang Bani Qilah, telah datang orang yang kalian tunggu, yaitu nabi kalian semua. Hingga mereka semua sahabat itu berkumpul di sini. Tapi ada satu masalah. Masalah yang luar biasa pada saat itu adalah sahabat Rasulullah yang menunggu di sini itu mereka tidak paham yang mana Rasulullah, yang mana itu sahabatnya. Karena mereka paham cuman yang akan datang itu Nabi Muhammad. Tapi yang datang dua orang, yaitu Nabi Muhammad dengan siapa? Siapa sahabatnya? Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Nabi Muhammad mau datang, tapi yang datang justru dua orang. Itu kan nggak tahu siapa yang Muhammad, siapa yang bukan, nggak tahu. Jadi sahabat itu bengong saja, ya kan? Sahabat yang nungguin di sini itu bengong saja. Ini yang mana yang Muhammad, begitu kan? Ketika itu katanya, wallahu a'lam bissawab, kata guru saya, beliau tepat duduk di area sana, di area tempat orang itu sholat. Ya, duduknya Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar itu tepat di situ, dan lihat mataharinya, saya tunjukkan. Lihat mataharinya ya. Allahu a'lam. Rasulullah itu duduk seperti ini dengan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu karena melihat bahwasanya sahabat yang datang, sahabat yang melihat itu bertanya-tanya mungkin kan, siapa Abu Bakar, siapa Muhammad, dia dari dua ini. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melepaskan rida, yakhla ridaahu, lalu menutupi kepala Nabi Muhammad, menaungi kepala Nabi Muhammad yang mulia dengan ridanya, dengan surbannya. Oleh sebab itu dinamakan tempat ini dengan apa tadi? Bustan Al-Mustadil, ataupun tempat pertumbuhan kurma yang Al-Mustadil, yang dinaungi bahasanya, ya kan? Bahasa Arabnya kan Al-Mustadil, tapi bahasa Indonesia dinaungi, karena Nabi Muhammad itu dinaungi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga para sahabat itu mengetahui bahwasanya ini loh Muhammad, yang dinaungi ini loh, ya, yang Muhammad. Oleh sebab itu, lalu Nabi Muhammad itu diberikan dua makanan. Yang pertama, agak panas sebentar. Yang diberikan makanan itu adalah kurma. Ya. Yang pertama itu kurma, yang kedua itu air. Diberikan oleh kepala suku. Dahulu kan ada kepala suku. Kepala suku di sini itu namanya adalah Alhamdulillah. Sampai kasih air, Ustaz. Ya, sabar. Baik. Syukran. Suara saya apa? Jadi ketika Nabi Muhammad itu diberikan dua suguhan. Pertama, dua suguhan ketika Nabi Muhammad itu duduk diberikan dua suguhan. Yang pertama adalah kurma, yang kedua adalah air. Tapi kurmanya itu kurma yang masih di tangkai, kayak rutab. Kalau rutab, tapi itu masih dengan tangkai yang panjang. Kalau rutab kan dengan tangkai-tangkai yang kecil, itu dengan tangkai yang panjang, dan itu lebih mudah dari rutab. Kalau rutab kan separuh-separuh, ada matangnya separuh dan mentahnya separuh. Itu setengah matang benar. Ya, tapi itu yang dikasih kepada Rasulullah itu masih lebih banyak yang tidak matangnya, masih kuningnya itu lebih banyak. Itu dinamakan dengan izkun. Bahasa Arabnya itu izkun. Yang memberi tersebut adalah satu kepala kabilah yang disebut lakopnya dengan nama Ummu Al-Jarzan. Namanya Ummu Jarzan. Dan nama aslinya beliau itu Hindun bin Kulthum Ibnul Hind. Beliau nama aslinya Kulthum Ibnul Hind dan lakabnya Ummu Al-Jarzan. Beliaulah yang ngasih suguhan pada Rasulullah berupa tamar, berupa kurma yang disebutkan dengan namanya kurma izak tersebut, dan juga air. Sehingga air yang ada di sini, sumur yang ada di sini itu diambil nama dengan nama kurma yang disuguhkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Izak. Hingga kita tahu ini adalah
Bi'rul Aizat, bukan Bi'rul Azab ya. Kalau pakai ba, itu kata Ustaz tadi, kalau pakai ba itu tempat penyiksaan ya kan. Tapi ini Bi'rul Aizat. Aizat artinya, Aizat dalam bahasa Indonesia itu yang manis, yang ada kemanis-manisan. Ya, itu namanya Aizat. Hingga kita tahunya sumurnya di sini itu Bi'rul Aizat dan tempatnya adalah apa? Bustan Al-Mustadil. Silakan kalau ada yang mau masuk ke sebelah sana, insya Allah boleh kok. Dulu saya dengan guru saya bisa masuk ke sebelah sana, artinya melihat sumurnya asli. Dan sumur yang pertama itu pas di sebelah ini, di pinggir dari bangunan ini, pas itu ada sumur yang apa namanya, yang dulu yang dibangun pertama kali sebelum Rasulullah, dan Rasulullah minum dari air tersebut. Dan kita tabarrukan, artinya apa? Silahkan ambil air ini, silahkan bawa ke rumah. Dan ya, kalau ada yang mau salat zuhur, tapi di sini Rasulullah tidak pernah salat. Saya tidak tidak diceritakan oleh guru saya bahwa di sini Rasulullah pernah salat, tapi di sini wallahu alam tempatnya Nabi Muhammad dinaungi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan, mohon maaf kira saya habis. Ya, insyaallah nanti di bis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa tuh pakai Google. Asal kan enak. Jangan video orang